Qin Yichen menoleh ke belakang tiba-tiba, dan melihat bahwa di antara bayangan iblis, yang berkepala, sedikit reyot, menutup matanya. Jika dia tidak tahu identitasnya, dia pikir itu hanya lilin orang tua yang buta. Putri Wenxing juga waspada lagi, dan secara tak terduga bertemu Zhu Jiuyin di sini. Sambil waspada, Putri Wenqing diam-diam menyeret sudut pakaian Qin Yichen. "Wood, coba lihat, apakah ini benar?" Putri Wenqing sudah ketakutan, tetapi sebelum Qin Yichen memeriksanya dengan cermat, dia melihat bahwa mata tertutup Zhu Jiuyin sedikit menyipit. Tebak orang tua itu nyata atau tidak? Dengan hanya sedikit membuka matanya, Qin Yichen sepertinya melihat matahari dan bulan berputar, membalikkan waktu. Tak perlu dikatakan, ini adalah kandil nyata 9 yin. Setelah melihat semua ini, Qin Yichen tidak bisa membantu mundur lagi dan lagi, secara tak terduga bertemu Zhu Jiuyin di sini. Pada saat itu, mereka bola-balik ke celah waktu dan ruang, dan tidak memperhatikan pergerakan Istana Iblis Kuno, berpikir bahwa Zhu Jiuyin hanya di sini untuk melihat kekuatan dari Istana Iblis Kuno. Setelah mereka melihat hujan bintang, mereka terus mengejar, dan tidak terlalu peduli. Tepatnya, mereka tidak ingin melihat Zhu Jiuyin sama sekali. Tapi siapapun yang berpikir, masih bertemu di sini. Qin Yichen sekarang juga secara bertahap memahami bahwa, seperti lilin 9 yin, 11 penyihir leluhur lainnya, dan 10 monster besar, itu bukan raksasa raja biasa. Mari kita bicara tentang monster dan mobil hantu, mengejar mereka. Pada saat itu, Qin Yichen dikelilingi oleh komandan pembunuh surgawi di bawah klan Kaisar Ke, dan tetua agung dari klan Kunpeng, dan bahkan ketika beberapa tetua dari kota Feng Shui dari ras manusia datang dan mampu mengorbankan busur matahari yang jatuh, mobil hantu itu tidak takut. Tidak sampai Tusan Miao Xuan datang dengan pohon Tusan untuk menggunakan pohon Tusan sebagai anak panah, mobil hantu itu akhirnya pergi. Itu menunjukkan tirani kekuatannya. Penyihir leluhur ini, itulah semua kekuatan tirani yang diturunkan dari zaman prasejarah. Kekuatannya tidak sesederhana Kaisar. Qin Yichen sulit diukur, dan bahkan dia sangat terkejut. Pengadilan Iblis Kuno dengan 12 penyihir leluhur dan 10 komandan iblis. Dari sisi baiknya, kekuatannya jauh melampaui surga Kaisar. Mengapa dia bisa bertarung selama bertahun-tahun? Tentu saja, dunia Kaisar tidak dibangun. Setidaknya ketika Kaisar Cao Tian adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar yang sebenarnya, dan bahkan pendukung yang lebih kuat. Selain itu, bahkan untuk Kaisar Tusan yang sangat sunyi hari ini, setidaknya ada rubah putih berekor 9 yang menghuni pohon Tusan, dan keluarga kekaisaran lainnya pasti tidak menunggu. Namun, Qin Yichen tahu betul bahwa, meskipun ada beberapa kaisar dan raksasa di sekitarnya, ketika dia benar-benar bertarung, dia sama sekali bukan lawan Jiuyin. Pada saat ini, Zhu Jiuyin masih mengikuti sekelompok orang kuat, semuanya dari Istana Iblis Kuno, dan Jin Wu Hao Huang ada di antara mereka. Dia tidak melihatnya selama beberapa tahun, dan auranya menjadi semakin ganas, terutama ketika musuh-musuhnya bertemu, terutama karena cemburu. Penyihir leluhur, apa yang kamu bicarakan dengan semut ini dari alam surga Kaisar, dan bunuh mereka secara langsung? Nenek moyang kedua Kaisar Ke gemetar, tetapi melihat Zhu Jiuyin telah menutup matanya, dan perlahan melambaikan tangannya. Jangan khawatir, Yang Mulia menjelaskan kepada orang tua itu dan membunuhmu. Bukankah perjuangan Kaisar di surga Kaisar terlalu membosankan? Meskipun Qin Yichen telah berspekulasi tentang pemikiran pengadilan iblis kuno sebelumnya, dia masih tidak menyangka bahwa Zhu Jiuyin akan langsung berbicara. Dan sederhananya, bagi Zhu Jiuyin, mengatakan yang sebenarnya adalah mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada penghinaan, dan tidak ada yang disebut kebaikan. Hanya meremehkan kekuatan yang terungkap di baliknya seperti memberitahu Qin Yichen untuk menyelamatkan hidup Anda. Hanya ingin menyaksikan Kaisar Surga terus menggigit anjing itu. Kulit leluhur kedua Dike berubah untuk sementara waktu. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan bisa dikatakan bahwa Zhu Jiuyin beruntung jika dia tidak melakukannya. Jin Wu Hao Huang sangat marah. Penyihir leluhur. Membunuh pisau pencuri tidak akan mempengaruhi apapun. Putri Wenqing gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan buru-buru berdiri di depan Qin Yichen. Namun, Zhu Jiuyin sepertinya tidak peduli sama sekali tentang Jin Wu Hao Huang. Meskipun Gagak Emas Hao Huang adalah keturunan Kaisar Gagak Emas, 12 penyihir leluhur adalah menteri berat dari pengadilan iblis kuno. Tapi saya tidak tahu berapa generasi itu. Tetapi 12 penyihir leluhur adalah orang kuat yang mengikuti Kaisar Gagak Emas di zaman primordial. Dapat dikatakan bahwa status Zhu Jiuyin jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Jin Wu Hao Huang. Tiba-tiba, Zhu Jiuyin sepertinya melihat sesuatu dan perlahan mendekat. Tetapi meskipun Ke Tiangxuan bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menyembunyikan lentera di lengan bajunya, dia masih ditangkap oleh yang pertama. Senyuman muncul di wajah lama Zhu Jiuyin. Anda menemukan leluhur pertama Anda? Menarik. Kamu melihat Shen Kue. Mungkin mereka juga menemukan sang pemilih bintang? Kamu memainkan permainan? Sepertinya kamu menang.
Setidaknya Shen Kue masih hidup. Jinwu Haohuang mendengar kata-kata itu. Matanya bahkan lebih galak. Seolah dia tidak sabar untuk membunuh para dewa secara langsung dan memotong klan kaisar. Ke Tiangxuan penuh kewaspadaan. Lilin 9 yin. Secara logis, kami memanggil Anda senior. Kami masih memanfaatkan. Tetapi sejak kami bertemu, tidak ada yang disembunyikan. Apa yang ingin Anda lakukan? Zhu Jiuyin menggendong tangannya di punggung. Seperti orang tua yang reyot. Perlahan melangkah ke samping. Jangan khawatir. Saya katakan sekarang bukan waktunya untuk membunuhmu. Zhu Jiuyin menatap para dewa di lentera. Dengan rasa ingin tahu dan bahkan menggoda. Kamu khawatir setelah membunuh leluhur pertamamu, klan Kaisar Qi akan menghilang mulai sekarang? Hehe, waktu terus bergulir. Seperti sungai yang panjang. Kalaupun ada ombak sesekali, siapa yang bisa menahannya? Mata Qin Yichen berkedip. Dan ini di depannya. Tetapi nenek moyang waktu. Tidak ada keraguan tentang pencapaian cara waktu. Senior, sepertinya kamu tahu sesuatu. Zhu Jiuyin mengangkat kepalanya. Masih memejamkan mata dan tertawa. Tapi kenapa orang tua itu memberitahumu? Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Zhu Jiuyin benar-benar tenang. Dan jika dia tidak membunuh mereka, tidak akan ada niat membunuh. Tetapi dia tidak akan pernah mengatakan apapun. Tiba-tiba, Zhu Jiuyin menyadari sesuatu. Dan mata yang tertutup tiba-tiba terbuka. Dan mata pembalikan waktu menunjukkan keterkejutan. Wah, ada kekuatan di tubuhmu yang bukan milikmu. Kekuatan semacam ini mengerikan. Anda dapat melakukannya sendiri. Bahkan jika Anda kembali ke kalender Yuantian, kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda impikan. Qin Yichen terkejut, sehingga Zhu Jiuyin sangat terkejut, mengira itu adalah alirannya. Sepertinya para senior mengetahui sumber dari kekuatan ini. Zhu Jiuyin menatap Qin Yichen sejenak, seolah semua yang dialami sebelumnya tercermin di mata mantan. Setelah sekian lama, Zhu Jiuyin masih tidak berbicara, tetapi melihat kejauhan. Raungan Kaisar Iblis Seribu Wajah datang. Jiuyin, apakah itu kamu? Selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku bisa mengikuti Yang Mulia Gagak Emas. Zhu Jiuyin melirik ke arah di mana Kaisar Iblis Seribu Wajah meraung, dan tersenyum tanpa henti. Itu adalah naga asli yang menekanmu, dan aku tidak bisa melihat ketulusan sedikit pun dalam dirimu. Qin Yichen lega setelah mendengar ini. Lepaskan Kaisar Iblis Seribu Wajah. Bahkan jika Lilin Yin 9 tidak akan membunuh mereka, Kaisar Iblis Seribu Wajah tidak akan membiarkan mereka pergi.